Selamat malam kepada Ibu Christine dan juga teman-teman sekalian. Nama saya Denny, NIM saya 22169032. Saya akan mengambil tema tentang pasar modal dan juga ingin menjelaskan tentang pasar modal. Pertama, tentang pasar modal. Let's go. Pengertian pasar modal adalah pada umumnya sih suatu sistem keuangan yang terorganisasi. Termasuk dalamnya adalah bank komersial dan sebuah lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi, dan jenis-jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa perantara perdagangan efek. Menurut Undang-Undang tahun 8 tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimaksud pasar modal adalah suatu pasar yang mempunyai kegiatan melakukan penawaran umum dan memperdagangkan efek yang melibatkan perusahaan publik dan juga lembaga yang berkaitan dengan efek. Terus jenis-jenis pasar modal. Jenis-jenis pasar modal yang pertama itu pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah tempat terjadinya penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditentukan oleh pihak penerbit. Sebelumnya saham tersebut diperdagangkan di dalam pasar sekunder. Ya. Biasanya sih dalam jangka waktu sekurang-kurangnya sih 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin misi dan perusahaan yang go publik berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan, seperti yang perusahaan TBK. Lalu yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor yang meliputi masa penawaran di dalam perdana dalam waktu selambat-lambat 90 hari. Setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatat di dalam bursa. Terus tempat terjadinya pasar sekunder yang berada dua tempat, yaitu bursa reguler adalah bursa efek resmi, ya, yakni bursa efek Jakarta, bursa efek Surabaya. Kedua, bursa paralel. Dalam suatu sistem perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi, pertemuan antara penjual dan pembeli dilakukan di suatu tempat tertentu, tetapi tersebar di antara kantor para broker atau dealer melalui jaringan komputer. Ketiga, instrumen pasar modal. Contohnya saham. Yang pertama itu saham, ya. Saham adalah surat bukti penyertaan modal yang dalam perusahaan atau surat berharga yang bersifat kepemilikan yang terdapat di dalam PT dan TBK. Artinya, pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula kekuasaan di perusahaan tersebut. Terus keuntungan yang diperoleh dari saham yang tersebut disebut dividen. Dividen adalah suatu laba atau keuntungan yang diberikan ke emiten kepada pemegang saham. Pembagian dividen ditentukan dalam rapat umum pemegang saham RUEPS. Lalu jenis-jenis saham dapat ditinjau dalam beberapa segi, antara lain: 1. Segi peralihan. Saham antara unjuk atau broken stock adalah saham yang tidak mempunyai nama dan tidak tertulis nama pemilikan dalam saham tersebut. Kedua, saham atas nama, yaitu yang tertulis dalam pemilik saham tersebut dan untuk dialihkan kepada yang lain yang diperlukan bersyarat dan prosedur tertentu. Yang kedua, dari segi hak tagih. Saham biasa adalah pemilik saham ini hak untuk memperoleh dividen akan didahulukan lebih dahulu kepada saham preferen. Saham preferen adalah saham yang memperoleh hak utama adalah dividen, dan harta apabila pada saat perusahaan dilikuidasi. Kedua, obligasi. Kita masuk ke dalam obligasi. Obligasi surat bukti pengakuan utang dari perusahaan penerbit obligasi. Surat berharga yang merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal.
Terus yang kedua itu perusahaan mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam struktur modal, perusahaan yang terlibat dalam neraca obligasi dimasukkan dalam perusahaan asing atau utang. Jenis-jenis obligasi dalam ditinjau dari beberapa jenis antara lain sebagai berikut. Tinjau dari segi peralihan obligasi antara unjuk. Obligasi antara unjuk adalah obligasi yang tidak memiliki nama dalam obligasinya. Terus obligasi atas nama. Obligasi atas nama ya obligasi yang memiliki nama pemilik obligasi. Yang kedua, dari segi jaminan ya, jaminan atau yang diberikan oleh hak klaim. Obligasi dengan jaminan. Obligasi jaminan adalah obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu. Terus obligasi tanpa jaminan. Obligasi tanpa jaminan adalah obligasi yang diberikan hanya untuk membentuk kepercayaan semata. Nah, terus dari segi penetapan dan pembayaran bunga dan pokok. Obligasi dengan bunga adalah obligasi yang diberikan bunga secara tetap setiap periode tertentu. Obligasi bunga tidaklah tetap. Obligasi yang memberikan bunga yang tidak tetap biasanya berkaitan dengan suku bunga yang berlaku dalam periode tertentu. Misalnya suku naik dia naik, dia suku turun ya turun. Obligasi tanpa bunga, obligasi yang tidak memiliki bunga sama sekali. Ditinjau dari segi penerbit, obligasi oleh contoh aja ya, obligasi dari pemerintah. Obligasi pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahan pusat atau daerah ya. Obligasi oleh swasta, obligasi yang diterbitkan oleh pihak swasta. Nah, terus masuk ke derivatif. Derivatif merupakan bentuk turunan dari sekuritas utama yang ada. Dalam hal saham, derivatif banyak dikenal di Indonesia barulah Watrap dan Wright ya. Nah, terus kita masuk ke contoh para pemain pasar modal. Siapa aja nih? Nah, kita lihat ya. Pemain utama dalam pasar modal. Perusahaannya akan melakukan penjualan dan pembelian atau modal yang akan membeli instrumen yang ditawarkan oleh emiten, kemudian didukung oleh lembaga penunjang pasar modal. Perusahaan mendukung pelancaran operasi pasar modal. Nah, dalam para pemain ini ya di pasar modal, lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Nah, satu, emiten. Emiten itu perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga, melakukan emisi bursa, ya kan? Nah, lalu tujuan emiten untuk memperoleh modal sudah dituangkan dalam RUFS. Tujuan melakukan emisi yaitu untuk memperluas usaha, ya kan? Dalam bentuk emisi modal untuk memperbaiki struktur modal, untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Lalu kita masuk ke investor ya. Investor adalah pemodal yang memberikan pendanaan modal di perusahaan melakukan emisi. Sebelum membeli surat-surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dulu. Lihat ini bagaimana perusahaan tersebut, apakah bisa kedepannya bisa maju atau bisa melakukan kerugian. Kita bisa melihat di bursa saham apakah saham perusahaan itu naik atau turun. Jadi kita bisa membelinya. Nah, tujuan investor tuh ya dia pasti melakukan keuntungan, ya kan? Terus supaya kita dapat memiliki perusahaan tersebut biarpun hanya beberapa persen ya. Terus kita melakukan perdagangan, ya kan? Melakukan perdagangan kalau keadaan kita membeli murah, kita pada saat saham itu tinggi kita akan menjualnya dan itu akan mendapatkan dividen. Terus lembaga mana yang menunjang, ya kan? Menunjang itu para lembaga penunjang pemegang saham penting dalam mekanisme para pasar modal. Yang penting ada penjamin nih, penjamin dari emisinya. Dua, itu berdasarkan fungsi tanggung jawab. Emisi dapat dibagi dalam dua, penjamin emisi utama dan pelaksana emisi. Nah, kalau misalkan kita mau membeli saham atau apa, kita melalui perantara perdagangan efek, ya kan, atau broker atau piala yang bertugas menjadi perantara dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual dan si pembeli. Ya, kan, kegiatan yang dilakukan si broker ini yaitu memberikan informasi tentang emisi ini dan melakukan penjualan efek kepada investor.
Nah, pedagang efek misalnya dia adalah pedagang efek modal, yaitu perantara pedagang efek perbankan, lembaga keuangan, non bank, bank hukum dan bentuk personal terbatas atau PT. Nah, lalu kita masuk ke lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Lembaga-lembaganya sudah tadi ya, kita lembaga pemerintah lah, lembaga pemerintah yang pasti Badan Pelaksanaan Pasar Modal (BAPM) yang ngawasinya. Terus juga Badan Pemirsa Penanaman Modal (PPKPM). Setiap perusahaan yang menanam modal di Indonesia, baik menanam modal di dalam negeri atau penanam modal asing, ya kan. Lalu Departemen Teknik memberikan izin usahanya, usaha yang di bidang masing-masing. Setiap bidang usaha diizinkan dikeluarkan oleh departemen yang dibawanya. Bisa diizin itu, izin usaha bidang keuangan, perbankan, di bidang izin melakukan Departemen Hubungan, Industri, Perdagangan dan selanjutnya dan selainnya kan. Nah, lalu lalu kita masuk ke fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal sebagai sumber penghimpunan dana, ya. Kebutuhan dana merupakan sumber pembiayaan, ya. Kedua, sebagai sarana investasi. Pada umumnya perusahaan menjual surat berharga ke pasar modal perusahaan yang sudah mempunyai reputasi bisnis yang baik, ya kan, seperti sekarang ini ya, mungkin Samsung ya. Terus pemerataan pendapatan. Keempat, dan sebagai pendorong investasi. Perkembangan pasar modal di Indonesia, kita lihat di pasar modal di Indonesia bagaimana ini. Pada coba kita sejarahnya dulu. Pasar modal di Indonesia secara resmi sejak tahun masih jajahan Belanda sih ini, tahun 1912 ya. Sebenarnya sinyal-sinyal adanya kegiatan modal di Indonesia sih tahun 1870 nih. Pertama kali itu perusahaan Dunlop, perusahaan perusahaan ban kali ya. Dan Cruyff yang bergerak di bidangan komoditif dan efek, namun efek perjalanan ini efek dikeluarkan oleh perusahaan Belanda nih. Terus perusahaan efek pada tanggal 14 Desember 1992 pasar modal Indonesia resmi dibuka, ya. Diawali dengan berdirinya Carnegie Ford Hall Indonesia Jakarta, ya. Itu didirikan di Surabaya dan Semarang nih. Ini sejarahnya. Nah, tahun 1997 tuh resmi dibuka kembali dari tangan oleh PT Semen Cibinong, PT Semen. Nah, lalu bursa itu yang waktu tahun 1997 itu agak sulit berkembang karena masih banyaknya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan pasar modal dan ketaatan aturan-aturan yang dilakukan di pasar modal waktu tahun yang sebelumnya itu tahun 1977. Maka pasar modal yang diawasi pemerintah itu selain sebagai pelaksana juga sebagai pengawasan pasar modal. Di samping itu juga ketidakadilan waktu itu kan, perlakuan investor itu waktu tidak ada keadilan. Nah, lalu kita akan masuk ke keuntungan, manfaat, kelemahan, dan risiko pasar modal. Keuntungan pasar modal menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang dan untuk dunia usaha, dan sarana untuk mengelola sumber secara optimal bagi investor. Nah, kemudian juga adanya upaya terinvestigasi. Nah, kan, di samping memiliki keuntungan pasar modal, ya, memiliki manfaat lain nih. Ya, satu, manfaat bagi investor, memperoleh dividen bagi pemegang saham, ya, memperoleh kapitalitas giant yang gede kan, dan kenaikan harga saham itu lebih ya, supaya lebih ya inilah. Memperoleh hak suara dalam RUPS, dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi. Manfaat bagi investment, ya kan, mendapat dana yang lebih besar, ya kan, supaya perusahaan lebih besar, perusahaan dapat lebih fleksibel dalam mengolah dana mencukupi seperti perusahaan Gojek yang sekarang dan juga perusahaan Tokopedia yang diinvestasikan dari luar negeri. Memperkecil keterangan terhadap bank, besar kecilnya dividen tergantung besar kecilnya keuntungan. Makanya kalau semakin besar perusahaan itu keuntungan semakin besar, kita juga mendapat keuntungan besar, ya kan. Semakin kecil kita mendapatkan keuntungan kecil, berarti perusahaan itu akan hanya ya sebatas turun naik. Tidak ada kewajiban terikat sebagai jaminan. Manfaat bagi pemerintah nih, membantu pemerintah dalam mendorong perkembangan pembangunan, ya kan, terus membantu pemerintah dalam mendorong kegiatan investasi, membantu pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja. Jadi kalau orang investasi berarti kan pertama pajak masuk bisa banyak, kedua itu tenaga kerja banyak akan masuk lebih banyak.
Nah, selain memiliki keuntungan masih di manfaatnya, pasar modal memiliki kelemahan, ya kan? Kelemahannya itu mekanisme pasar modal yang cukup rumit, menyulitkan pihak tertentu yang terlibat di dalamnya. Saat pasar modal bersifat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak tertentu. Jika kurs stabil, maka harga saham ikut terpengaruh. Makanya kalau harga saham turun, itu kita akan merasakan rugi, dan kalau saham naik, kita mendapat keuntungan. Sejauh ini kalau kita bermain saham ada risikonya tinggi, ya kan? Kalau main saham yang tiba-tiba sahamnya anjlok, sekarang corona begini ya anjlok. Nah, pasar modal memiliki risiko juga, risiko daya beli berkaitan dengan kemungkinan terjadi inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil, ya kan? Risiko bisnis, menurut kemampuan bisnis merupakan laba menyebabkan turunannya pembayaran bunga dan dividen. Risiko tingkat bunga yang naik biasanya akan menyebabkan nilai saham cenderung turun. Risiko likuiditas, kemampuan surat berharga dapat segera diperjualbelikan, kan? Ya, itu menurut saya seperti itu ya. Ini sekian dulu tentang pasar modal ya. Terima kasih, selamat malam dan terima kasih.